baca di Ibrani 5 nomor 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Nah, apa? Yang sanggup apa? Yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalehannya itu, dia didengarkan nggak doanya? Iya. Didengarkan nggak? Iya. Bising turun. Oke, dia didengarkan doanya. Berarti dia diselamatkan dari maut. Iya. Iya, dia nggak mati berarti. Diselamatkan. Lihat endingnya. Apakah dia hidup? Kok lihat endingnya? Ini doanya siapa? Siapa yang berdoa Artinya ini? gini loh. Kalau yang misalnya, ya kan? Kalau sekiranya dia doanya nggak didengarkan, makanya dia mati selamanya. Tapi ini kan karena doanya didengarkan, makanya dia berdoa minta dibangkitkan. Sebentar, gue masak. Ya. Pejabat surga. Dia berdoa ini minta dibangkitkan atau minta tidak mati? Dia minta diselamatkan. Nah, diselamatkan dari apa? Ya, dari kuasa iblis. Kau ngadi-ngadi kau. Ini dia berdoa kepada Bapaknya dengan ratap tangis, dengan keluhan, yang sanggup menyelamatkannya dari iblis apa maut? Kuasa maut. Nah, dan karena kesalahannya, ia telah didengarkan. Artinya dia tidak mati. Dia hidup lagi, itu hidup lagi. Ini mati dulu nih. Kalau ada orang hidup lagi, berarti dia mati dulu. Kalau nggak dia mati, kayak mana dia bisa mempertunjukkan dia pernah bisa hidup dari mati? Coba lah dulu logikanya. Jadi doanya didengar nggak tidak sama Bapak? Ya, itulah bukti didengarkan doanya. Nah, apa yang Bapak dengar dari doanya? Kayak mana caranya orang membuktikan bisa hidup dari mati kalau nggak pernah mati? Kalian yang butuh bukti, dia nggak membuktikan apa-apa. Dia cuma berdoa. Itulah yang harus dipandang orang. Oh, berarti dia itu orang yang ajaib. Dia adalah memang betul-betul dia anak Bapak sang anak daripada sang Pencipta. Oh iya. Karena Bapak ya baik, Bapak menjadikan putranya yang dianugerahkan sebagai bentuk kasih Bapak kepada dunia ini hanya cuma jadi tontonan, jadi apa ya? Jadi atraksi aja gitu. Jadi bahan atraksi aja. Itu bahasa apanya? Memang itulah namanya. Jadi benar, Kristen itu menghina, menghujat Tuhannya sendiri, kawan-kawan. Dia bilang Yesus itu hanya bentuk atraksi supaya orang-orang tahu bahwa dia itu anak Tuhan. Begitu? Ya, iyalah artinya biar membuktikan bahwa Bapaknya lah sebenarnya Sang Maha Pencipta, bukan Bapaknya, bukan yang lain. Baik, ketika anaknya ini sudah beratraksi, berharap orang-orang percaya menyembah Yesus atau Bapaknya? Dengan orang terpesona dengan atraksi Yesus, maka orang-orang akan mendengar perintah yang dibawa oleh manusia Yesus itu. Apa perintahnya? Apa perintahnya? Sesama manusia. Dan kenapa langsung lompat? Kenapa lompat dari atas? Dari atas baca itu. Jangan motong-motong. Jangan motong-motong. Ketahuilah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Iya. Ini perintah Yesus. Mulai kesatuan dari mana? Orang dia kami satu kesatuan. Ya bagimu, ajaranmu dari mana? Tadi sudah dijelasin sama Bang Zuma. Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus itu siapa? Sekarang gini, semua raja harus. Jangan sekarang gini, jawab. Yang mengajarkan kalian menyembah Yesus itu siapa? Coba jawab dulu. Ya, nanti saya jelasin, tapi kau jawab dulu. Yang ngajarin kamu menyembah Yesus itu siapa? Yang mengajari menyembah raja itu adalah takdir. Yang mengajari raja itu mengajari kalian. Segala yang di atas kita untuk disembah atau ditaati adalah takdir. Takdir itu siapa? Ya, itu perintah dari Pencipta. Di mana takdir memerintahkan kalian menyembah Yesus? Di mana? Itu namanya fitrah daripada makhluk, harus taat kepada atasan. Ya, kan tadi katanya Yesus ini sebagai bentuk atraksi Bapa aja supaya orang-orang tahu dan mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, pengajaran Yesus itu katakan sembahlah Tuhan Allahmu. Itu pengajaran Yesus. Tuhan Allahmu belum tentu Tuhan Allahku.
Maksudnya kata ini Yesus loh, Yesus, Iya. Yesus yang berkata. Kenapa nggak bilang Tuhan adalah kita? Coba Kenapa kau nggak dengar. bilang Tuhan adalah kita? Coba gue masak, dengar. Iblis aja Yesus ajarin tuh cara nyembah Tuhan yang benar. Iblis, Yesus ngajarin iblis. Masa murid-muridnya dia ngajarin? Kan aneh itu kan? Loh iya, kan begini. Kalau iblis saja Yesus ajarin, pasti murid-muridnya lebih lagi diajarin. Itu udah pasti itu. Kita biar clear dulu, biar nggak samar. Nah pertanyaan saya bang, yang ngajarin kalian nyembah Yesus siapa? Siapa yang ngajarin kalian? Siapa yang ngajarin kalian nyembah Yesus? Sehingga saya bisa memahami makna yang kau pahami itu. Siapa yang mengajarin kalian nyembah Yesus? Coba jawab. Iya, Ya, karena dia jawab. adalah guru kami. Yang ngajarin siapa? Ya, Yesus. Setiap Mana Yesus ngajarin nyembah dia? Mana? Setiap murid harus menghormati gurunya. Ya hormati. Harus hormati. Adalah bagian dari menyembah. Justru begini kawan-kawan, ketika kalian mengangkat dia sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, kalian gak sedang menghormati Yesus, kalian sedang menghinakan Yesus. Coba jelaskan arti kata Tuhan. Udah, kalian sedang menghinakan Yesus, kalian sedang merendahkan Yesus. Jelaskan dulu arti kata Tuhan. Sebab apa? Iblis itu berusaha menyesatkan manusia. Tapi dengan cara yang halus. Apa cara halusnya? Tuh lihat Yesus tuh. Yesus itu kan dia sudah bisa bermukjizat. Dia begini, dia begitu, dia begini. Pantaslah itu dia Tuhan. Coba ini jelaskan dulu ke saya arti dan kata kalian Tuhan. ikuti itu. Makanya iblislah bapamu. Karena kalian mengikuti kehendak bapamu yaitu iblis. Bukan kau hakim tersadar. Jelaskan dulu arti kata Tuhan sama saya kawan. Udah nggak usah lari-lari, udah capek kita bahas kata Tuhan itu. Dari awal dulu, karena di situ penyesatan kalian. Jelaskan sama saya arti kata Tuhan. Saya akan tanya kepada Tuhan Arif, ya Pak Tuhan Arif, apakah yang mengajarkan Kristen bahwa Yesus Tuhan adalah Yesus sendiri, Tuhan Arif? Jelaskan saya arti kata Tuhan kawan. Bukan saya mengimis. Ya. Jelaskan Kan kau mau kembali ke kata Tuhan. Udah jangan lari kemana-mana. Bisa nggak jawab? Kalau nggak jawab, biar yang lain yang jawab. Kau diam aja. Jawab dulu kawan. Ya, Bang Kris, siapa yang ngajarin Bang Kris untuk menyembah Yesus? Jangan dulu, biarkan dulu saya kawan. Biarkan Iblis. tolong. Biar beli orang semua. Lukas 8 ayat 22. Coba dibaca tuh. Udah. Arti kata Tuhan. Nih saya bacakan ya. Silakan Pak De, silakan Pak De. Ya, saya bacakan ya. Lukas 28. Kita baca bareng-bareng biar nggak disangka fitnah. Pakai Markus 5 aja deh. Markus 5 juga boleh. Pakai Markus 5. Ini yang jelas nih, Markus 5. Di dalam Markus 5 ya. Dari ayat pertama juga boleh ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya hingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dor, dah. Siapa yang nyembah Yesus pertama kali? Jadi pada saat itu, iblis ketakutan. Kau jawab pertanyaannya. Jawablah pertanyaan, apa arti kata Tuhan? Pertanyaan kau apa arti kata Tuhan, kawan? Jadi di situ jelas sekali ya, yang mengajari Kristen nyembah Yesus adalah iblis. Ada bantahan? Terserahmu itu, terserahmu. Sekarang ini, Tuhan ada bantahan? Jahat. Jawablah. Dengar ya. Bentar, masa kamu nggak ngerti apa-apa? Biar Bang Kris ini yang jawab. Silakan Bang Kris. Ya. Kan perhatikan Kris, tolong dulu, tolong dong, Udah kau bilang diem, gue masak nggak ngerti apa-apa kau. Udah, saya mau sama Kris. Silakan Kris. Jawab dulu kan, apa arti kata Tuhan? Iya. Udah, nggak penting itu. Baca aja kamus Alkitabmu itu. Apa arti Tuhan di situ? Baca kamus Alkitab tuh, kamus Alkitab baca udah. Yang disembah.
Iya. Udah. Tuhan yang disembah. Betul? Roh jahat itu kan yang menyembah itu kan bukan roh jahatnya, tetapi manusia itu menyembah ya ketika roh jahat dikeluarkan itu baru dia menyembah Yesus. Bukan roh jahat yang membuat menyembah Yesus. Jadi ketika diem gumasa kau ini nggak ada ilmu nyerocos saja diem dulu kau. Ayat 7 dikatakan ya, perhatikan ayat 7 dan dengan bentar Bang Kris, bentar. Jadi ketika orang itu menyembah Yesus, itu kehendak di orang itu atau kehendak iblis? Itu Iblisnya bukan lagi. Aduh. Itu bukan. Udah, kita turunkan aja ya. Turunin aja ya. turunin. Ya. Nggak mau dia gantian. Ya udah. Kan begini, ketika roh jahat sudah dikeluarkan dari orang itu, dia datang menyembah Yesus, bukan iblis yang menyembah, bukan roh jahat yang menyembah Yesus. Oh, coba perhatikan baik-baik, jangan salah mengerti dengan perikop ini. Coba perhatikan ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah? Iblis pun tahu Yesus itu anak Allah. Jangan siksa aku karena sebelumnya ya. Bentar, Anda tadi mengatakan dia menyembah setelah roh itu keluar. Padahal setelah roh itu keluar, bentar Bang, orang itu tidak nyembah Yesus lagi. Justru ketika di ayat 6 nih roh ini belum keluar. Di mana ada dikatakan keluar itu? Belum. Jadi yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan iblis. Makanya kamu baca di ayat 15 itu sampai ayat 15 ya, itu orang itu mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu maka takutlah mereka. Nggak ada lagi nyembah Yesus. Justru dia nyembah Yesus saat kerasukan iblis. Baca baik-baik. Jadi menurut Anda karena orang yang menyembah ini masih dalam dirasu iblis, berarti iblis yang menyembah Yesus, begitu maksudnya? Iyalah, emang yang mengendalikan orang itu nyawanya dia sendiri atau iblis yang mengendalikan? Ya, begini Pak ya, Anda tidak tahu ya cerita tentang kenapa iblis ada di dunia ini. Iblis pernah bersama dengan Yesus di surga. Dan iblis tahu siapa yang layak disembah. Jangan begitu Bang. Saya tadi yang dipermasalahkan yang menyembah iblis itu orang yang menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis atau orang waras di situ, itu yang dipermasalahkan. Ya orangnya jadi tidak waras karena dirasu iblis, tapi iblis pun karena dia tidak waras makanya nyembah Yesus, kan begitu Bang. Memang iblis tahu Pak Yesus layak disembah, mereka bersama-sama di surga sebelum dia diturunkan. Kata Yesus, iblislah bapakmu, bapak segala dusta. Apakah Anda percaya dengan apa yang dilakukan iblis padahal dia adalah pendusta? Di kisah ini iblis jujur. Dia tunjukkan jujur berarti iblis pernah jujur. Berarti iblis pernah jujur. Tahu itu Yesus yang layak disembah. Iblis dari surga kok. Berarti iblis pernah jujur ini. Oke. Jadi gini Bang. Pernah di surga, dia tahu Yesus itu adalah sosok yang layak disembah. Oke. Jadi Anda percaya dengan iblis ya? Ya iblis juga tahu dengan Yesus itu anak Allah. Enggak, saya tanya nih, berarti Anda percaya dengan iblis ya? Jawab dulu. Berarti Anda percaya dengan iblis ya? Percaya Pak D. Ada, tapi segala yang jahat ya, yang tidak baik itu. Pak D, tadi di awal dia udah jujur Pak D. Yang menginisiasi penyaliban Yesus iblis. Udah jujur dia, udah sepakat kita. Berarti bener iblis lah bapakmu, bapak segala dusta. Kau percaya pula itu. Kacau nih kawan-kawan Kristen ini. Ya. Padahal gini Bang ya, kalau saya melihat kasus ini, iblis itu sedang berpura-pura. Ketika dia lagi berduaan, iblis nggak takut sama Yesus tuh. Bahkan iblis itu menggendong Yesus, mengotong-otong Yesus, dibawa ke sana kemari, nggak ada takut-takutnya. Tapi ketika banyak orang, kenapa dia itu pura-pura nyembah? Ya, dalam segala hal namanya bapak segala dusta itu nggak pernah ada benar-benarnya. Pasti yang dilakukan adalah dusta. Kenapa Anda di sini percaya? Iya, dengar ya. Iblis itu
Tahu ya. Iblis itu mendustai manusia-manusia di dunia ini, tetapi sama Yesus dia tidak bisa dusta karena dia tahu Yesus itu siapa. Jadi iblis dan Yesus itu sudah saling kenal. Kalau memang iblis itu tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan semenjak dia di surga, kenapa iblis berani otong-otong Yesus? Tapi Yesus tidak takluk pada keinginannya. Yesus takluk bukan itu. Iblis. Anda tadi mengatakan, bentar, Anda harus konsisten dong. Anda tadi mengatakan bahwa Bang, tunggu dulu. Anda tadi mengatakan bahwa iblis itu sudah tahu siapa Yesus karena pernah tinggal bersama-sama di surga. Kalau memang Yesus itu sudah tahu bahwa dia adalah Tuhan yang pernah tinggal di surga, kenapa Yesus berani otong-otong Yesus? Jawab. Di mana dia diotong-otong? Anda baca di Matius 4 dari ayat 4 sampai ayat 10, Anda baca baik-baik. Yesus dibawa iblis atau dibawa roh Allah? Di situ pertama dibawa roh Allah. Lalu dibawa oleh, bentar Bang. Ya, Anda baca dari ayat 4 itu. Nih, Matius 4 ya. Di situ maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, tetapi Yesus menjawab, "Pada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Tuh, berarti Yesus digotong, diotong-otong atau dibawa oleh Yesus dibawa oleh iblis, ditaruh di atas bumbungan bait Allah. Ini Yesus manjat sendiri atau iblis yang meletakkan? Bang, di bawah itu bukan berarti digotong. Di bawah itu ya ikutlah jalan utama. Maka pertanyaan saya, apakah Yesus? Makanya tadi jawab pertanyaan saya. Apakah Yesus itu naik manjat ke bumbungan bait Allah, naik sendiri atau digotong oleh iblis? Tahu nggak kamu kalau bumbungan Allah ada tangganya? Jawablah pertanyaan. Kenapa nggak berani jawab? Hah? Coba ini denger nih ayat 6 nih. Ayat 6 ya. Bentar Bang. Orang naik jawab. Ini tulisannya begini bunyinya Bang, dengarlah. Ya, tulisannya begini bunyinya. Lalu berkata kepada Yesus mana di ayat 6 ya. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuh ke di ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah." Apa makna menempatkan? Ayo dijawab. Apa menempatkan? Oh, berarti iblis menggendong Yesus ya. Iya, nggak apa-apa. Terserah mau digendong, mau dicincing, baju belakangnya, ya kan? Saya nggak tahu. Entah Yesus bagaimana caranya. Saya tanya Bang, apa makna menempatkan? Saya tanya, apa makna menempatkan? Meletakkan, menaruh. Bang, apa makna menempatkan Bang? Dia menempatkan. Jawab dong. Jadi bisa jadi ditunjukkan Yesus duduk di situ, saya di sini, tapi di bumbungan bait Allah. Mereka pasti naik tangga, pasti ada tangganya itu. Jadi pasti ada tangganya. Berarti Yesus naik sendiri ke tangga. Berarti Yesus manut sama iblis. Dengar ya. Walaupun dia di bawah. Iya, benar, Anda benar. Jadi pertanyaan saya, apakah Yesus itu takluk kepada keinginan iblis atau tidak menjatuhkan diri? Bukan itu yang dimasalahkan, bukan itu Bang. Ya, kenapa ini bagaimana cara dia diletakkan? Bukan itu. Anda tadi mengatakan iblis dan Yesus pernah hidup bersama di surga. Ya memang pernah. Iya, berarti Yesus itu sudah menurut Anda, iblis itu sudah tahu kalau Yesus Tuhan karena pernah tinggal di surga, betul? Iya. Kalau memang iblis itu tahu Yesus itu Tuhan, kenapa dia diotong-otong oleh iblis?
Mana ada? Berarti iblis di sini tidak takut sama Tuhan dia. Bang, ya. Yesus itu kalau mengusir setan, ya, kadang dia gunakan kata kiranya kok kemana-mana sih ini orang, kok kemana-mana? Enggak. Udah, Chris, lu lari. Chris lari. Kok lari? Jangan lari lah. Kau lari kau. Kalau memang iblis itu tahu Yesus itu Tuhan karena pernah tinggal bersama-sama di surga, kenapa iblis berani mencobai Yesus? Intinya itu. Itu jawab dong. Yesus kau katakan iblis berani. Yesus itu kan dengan iblis mereka reuni ketemu di dunia ini, tetapi iblis tidak mau reuni ya. Reuni. Ada reuni iblis. Tahu siapa iblis? Mereka silaturahmi atau reuni atau apa? Silaturahmi. Kau Yesus yang dulu ya, pernah ku tinggal di surga bersama saya ya. Kau kan Tuhan, ayo aku gendong. Ku taruh di bait Allah gitu ya. Atau kau manut aku ya, kau ikut aku ya, aku taruh kau di bumbungan bait Allah ya gitu. Coba pikiran kita dengan buku ya. Loh, ini kan ringkas cerita dari kisah yang Bang, ini Alkitab ini ada ringkas cerita dari kisah yang panjang. Jadi kalau diceritakan semua langkah saya tidak mau yang aneh-aneh yang tidak ada tertulis di dalam kitab Anda. Saya hanya mengatakan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Di dalam kitab Anda, iblis membawa Yesus lalu menempatkannya di atas bumbungan bait Allah. Tidak mungkin Yesus merangkak-rangkak naik ke bait Allah, karena di situ ada kata membawa dan ada kata meletakkan. Berarti saya memindahkan satu barang, meletakkan barang itu ke tempat yang lain. Itu loh, maknanya seperti itu. Iya, nggak apa-apa Anda begitu berpikir, karena pikiran Anda memang hanya ini secara akal sehat, Bang. Kalau misalnya nih Anda membawa sesuatu, lalu kamu letakkan di tempat yang berbeda. Berarti apa? Barang itu, sesuatu itu di bawah kekuasaan Anda. Begitu loh. Betul. Iyalah. Jadi Pak D, reunian di bait suci itu belum cukup. Di Matius 4 nomor 8 dibawa lagi ke gunung, mau reunian lagi ke gunung Pak D. Tuh, coba baca 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi menurut Pak Kris, reunian itu tidak cukup saja di bait suci, ke gunung juga gitu loh. Gitu kan? Nah, jadi begini ya. Jadi begini. Tidak berhasil, Yesus tidak berhasil, iblis tidak berhasil mengalahkan Yesus, dan Yesus tidak menuruti apa yang diinginkan oleh iblis. Sekalipun dia dibawa kemana dalam kondisi lapar, Yesus tidak takluk kepada iblis. Dan ingat, iblis juga pintar soal firman Tuhan. Dia mengutip firman Tuhan, ada tertulis. Jadi dia lebih pintar daripada kalian ini semua. Iblis yang lebih pintar. Pintar daripada Yesus, iblis kalau soal ayat. Enggak. Iblis lebih pintar daripada anak saya. Lebih pintar iblis daripada Yesus. Mau tahu? Jadi mau bukti? Anda kan sudah mau bukti, Bang? Iblis mau bukti enggak bahwa iblis lebih hafal perjanjian lama daripada Yesus? Mau bukti? Jadi kasihan ya kalau berani dia kan. Kalau kita baca Alkitab, kalau baca Alkitab itu ngeri. Tidak semua tertulis, tidak semua tertulis di Alkitab peristiwa-peristiwa yang dilakukan Allah kepada nabi-nabi, tidak semua. Jadi jangan kita simpulkan liar. Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana? Yang tidak tertulis itu berarti atas asumsi Anda sendiri kan? Kan ini kitab ini kalau kita baca 3 hari selesai. Ini kisah Adam saja. Mana 3 hari selesai, ngawur aja. Kau baca semuanya itu bukan 3 hari, 6 bulan tahu. 6 bulan dari kejadian sampai Wahyu itu 6 bulan. Jawablah. Saya pernah baca. Jadi benar ya Pak Desugi, ini Mamirus baru menceritakan ini. Wa idza sa'alahum an ilahuhum qalu kadza wa kadza. Dan apabila mereka ditanyakan tentang sesembahan mereka menjawab apa? Jadi begini.
Jadi begini. Nah, ini Mamirus nih. Masya Allah, Mamirus sudah menunjukkan. Kenapa seperti itu? Iya, seperti itu memang dari tadi. Jadi begini. Iya, yang kenapa dia berkata jadi begini? Karena ditanya tentang apa? Wa idza sa'alahum an ilahum, tentang sesembahannya, tentang Tuhannya, dia akan menjawab jadi begini. Jadi begini. Nah, ini kazau. Ini Mamirus. Mamirus ini judulnya Majnun ini ya. Majnun. Ayat 1 apa? Ayat 1. Innahum min bani kuculuk kulluhum majnun. Oleng. Dan apabila mereka, sesungguhnya mereka dari Bani Kucluk benar-benar oleng. Nah, lagi. Laqad tahaddatsu kama law kanu hum anfusahum yastami'un. Mereka itu kalau berbicara seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Orang lain udah nggak dengar sudah, mereka sendiri. Afwahuhum atwal wa aquluhum aqsar. Mulut mereka panjang dan akal mereka pendek. Ibadatuhum mislu adwa bani Kuculuk fil manzila. Sesembahan mereka dari Bani Kuculuk ini seperti stop kontak di dalam rumah. Nah, wa idza sa'alahum an ilahum qalu kadza wa kadza. Dan apabila ditanyakan kepada mereka tentang sesembahan mereka, mereka menjawab jadi begini. Jadi begini. Lanjut Pak De. Apa jelaskan dulu arti kata Tuhan sama kita. Aduh, kan sudah saya suruh baca tadi. Ya. Di dalam Glenn lah menjelaskan dulu. Berkata dengar. Iblis ngerti nggak bahasa Arab? Iblis ngerti nggak bahasa Arab? Jelaskan dulu arti kata Tuhan dulu. Atau siapa Bang Zuma? Coba, Tuhan menurut kamus Bible, Anda buka di dalam kamus Bibelmu di halaman terakhir itu adalah Sang Pencipta. Biasanya adalah Allah Israel. Baca baik-baik. Bukan. Baca. Itu di Bibelmu tuh. Kalau Allah Israel jadi Tuhan kenapa? artinya yang disembah. Yang bukan hanya yang disembah, tetapi juga sebagai Sang Pencipta. Ada dua macam Tuhan. Pencipta sama bukan pencipta. Kalau bukan pencipta, bukan Tuhan dia. Ada dua macam pencipta. Jadi ada Tuhan. Kamu dapat dari mana? Tuhan, kamu dapat dari mana? Mana dasarmu? Jadi mana ada tulis Tuhan semesta mana alam. dasarmu? Tuhan bagi semesta alam. Jadi ada Tuhan bukan semesta alam. Iya, mana dasarmu, apa yang kamu pakai apa? Bacalah kita. Udah sekarang gini. Yang disembah. Ini, saya buktikan ya. Bentar ya. Ini saya buktikan. Tuhan menurut kamus Bible. Oke, kamu jangan ngarang kau. Coba dibesarin saya. Kau ngarang-ngarang kau ini, heran. Coba dibesarin. Biar matanya Gumasa ini apa melek. Waduh, bentar ya. Nih. Saya taruh sini nih. Mana Tuhan? Nih ya Tuhan. Nih Tuhan. Itu ya? Besar. Emang ada Tuhan dua? Apa bedanya Tuhan? Beda. Bentar. Tuhan semesta alam dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Iya, Tuhan semesta alam sebutan Allah Israel, ya, yang mengutamakan kekudusan. Huruf besar. Nah, sekarang Tuhan huruf kecil. Apa maksudnya? Kau dapat dari mana? Silahkan. Jadi arti kata Tuhan pakai referensi, nggak mau asal ngibul, nggak mau. Pakai referensi. KBBI. Aduh. KBBI nggak ada huruf besar, huruf kecil artinya beda, nggak ada. Nggak ada bedanya. Tuhan itu dalam huruf besar itu artinya itu. Udah. Gumasa ini ngapain dinaik lagi sih? Nggak ada ilmunya. Udah. Ngapain ini dinaik lagi? Nggak ada ilmunya nih. Asal mangap. Bisa diturunin enggak? Apa ini? Enggak ada ilmunya dinaikin, enggak ada gunanya itu. Apa yang dibahas. Yang banyak ilmu adalah iblis. Kita ini hanya manusia yang punya keterbatasan. Bahkan Yesus kalah. Yesus kalah pintar sama iblis. Oke, kita buktikan ya. Oke, Bang Kris, kita buktikan ya, biar saya tidak dikira fitnah ya. Oke, kita buktikan ya.
Oke, kita buktikan supaya saya nggak dianggap fitnah. Iblis berkata di dalam Matius 4 ayat 8, ya. Matius 4 ayat 8. Bentar ya. Di ayat 6. Iblis berkata di Matius 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, ini pernyataan iblis tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Ya. Kemudian Yesus berkata di ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis tentang engkau, ya. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja ia berbakti. Buktikan kepada saya ada tertulis iblis disuruh menyembah Allah. Ayat 10. Mana yang lebih benar, iblis atau Yesus di sini? Ayo. Penyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi dan Tuhan hanya Yesus, kepadanya saja engkau berbakti. Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan itu Yesus, Allah itu Bapa. Oke, saya tanya ada tertulis di mana? Ada kalau tertulis di mana iblis disuruh menyembah Allah? Ya, Anda mau cari bukti di Perjanjian Lama. Kalau itu tidak ditemukan tulisannya, tidak usah kita bahas. Berarti lebih pintar iblis. Karena ketika iblis mengutip, itu jelas tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Sementara ketika Yesus mengutip tulisan juga di ayat 10, tidak ada tertulis. Berarti iblis lebih pintar daripada Yesus. Jadi begini ya, Anda baca ulangan. Jadi begini kan? Coba baca dulu. Ulangan 29 ayat 29, pahami dulu itu. Pahami dulu ulangan itu 29. Tidak ada hubungannya dengan iblis, saya udah tahu. Ada. Coba baca dulu. Ulangan berapa? Ulangan 29 ayat 29. Oke, kita baca ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal dinyatakan ialah bagi... Kok nggak nyambung sih? Dengar kata dulu. Yesus, bentar, yang tidak coba kau bandingkan, coba kau baca Mazmur 91, bentar. Dengar dulu. Kau baca, waduh Bang, Mazmur 91 ayat 12, coba, aduh. Kalau yang tertulis lagi. Kalau yang tidak tertulis tidak ditemukan, ya berarti yang tertulis untuk kita. Yang tidak tertulis nggak usah dibahas. Ini apa sih, kok nggak nyambung ya? Kan tadi mana yang lebih pintar, iblis atau Yesus? Ketika iblis mengutip tulisan, ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 21 ayat 11-12. Ketika Yesus mengutip tulisan, kok tidak ada? Berarti Yesus pembohong, iblisnya yang betul. Berarti iblis lebih pintar Alkitab, Yesusnya tidak tahu. Iya, kepintaran Anda cuma sampai dicari-cari salah, makanya Anda dalam kesalahan. Kita sudah melakukan pembuktian. Mana? Sekarang terbukti kan? Berarti iblis lebih pintar daripada Yesus kan? Kalau tulisan itu tidak ditemukan, tidak ditulis di Alkitab, kan ini Perjanjian Lama. Berarti Yesus pembohong. Berarti Yesus pembohong. Bang. Tulisan Musa ini apa itu dalam bentuk kitab? Aduh, nggak ngerti juga nih orang. Kalau nggak ditemukan ya sudah, nggak usah dibahas. Berarti bohong lah. Hah? Coba. Misalnya gini, coba di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 itu ada nama Muhammad, ada tertulis Muhammad. Coba buka. Mana ada Muhammad? Kejadian 1. Kejadian, saya jebak ya. Kejadian 1 ayat 3 ada nama Muhammad. Di mana Muhammad itu? Nah, ada enggak di situ? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Bang, di kitab Kejadian 1 ayat 3, Bang. Kejadian 1 ayat 3, Bang. Ada tertulis Muhammad di situ, Bang. Bang. Kejadian 1 ayat 3, Bang. Dibuka, Bang. Dengar.
Kejadian 1 ayat 3 ada Muhammad Bang di situ Bang. Ngapain Buka, tanya-tanya Muhammad di Alkitab? Enggak, saya ngomong nih, kita buktikan apakah saya pembohong atau bukan. Kejadian 1 ayat 3. Saya pembohong atau bukan? Buka. Ada Muhammad di situ Bang. Tidak ada Muhammad di Alkitab. Berarti saya bohong Bang. Berarti saya bohong Bang. Hah? Anda bohong. Oh bohong, begitu juga Yesus. Ngomong ada tertulis iblis disuruh nyembah Allah tapi nggak ada, berarti Yesus bohong, kena jebak kau, nggak paham kau. Kena jebak dia, nggak sadar kena jebak dia. Anda harus belajar dengan iblis, cari-cari salah, cari-cari salah. Aduh, ketika saya mengatakan ada Nabi nama Muhammad tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 3. Oh, nggak ada, kamu bohong. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, ada tertulis iblis harus menyembah Tuhan Allah, nggak ada, nggak berani dia mengatakan bohong. Bang, itu sebenarnya tampolan untuk Anda tadi. Ya, yang berusaha, yang tidak jujur. Bang, kalau itu sudah dengar ya. Kalaupun itu tertulis, kemudian tulisan itu tidak ditemukan, kan tidak semua ditemukan tulisan Musa. Ini ngaco lagi. Kalau memang sudah begitu tertulis, harusnya ditemukan, Bang. Karena arti kata tertulis Musa, itu termaktub sudah, Bang. Kalau ada kata tertulis itu artinya sudah ditulis. Kalau suka dikatakan sudah ditulis, termaktub atau tersurat, tapi nggak ada, berarti dia pendusta. Padahal Yesus tobat. Kena report. Jangan gitu lah teman-teman. Waduh, di tap layar teman-teman. Di tap layar yang kenceng ya. Biar Komal ini semakin kuat. Waduh, Pak Desugi kena report itu. Ya silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau berdiskusi, silakan minta minta naik di multi. Sedikit. Ya silakan. Ya, jadi kalau kita mencermati ayat Matius 4 itu, di situ justru membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Karena pertama ada dalil yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak dapat dicobai orang jahat. Dan iblis takut akan Tuhan. Memang ada. Bahkan Tuhan tidak mau dipermainkan. Betul. Sudah sekian lama kita berdiskusi, Saudara Kris, sudah berapa tahun ya? Tidak ada satupun Kristen yang bisa membuktikan Yesus itu Tuhan seperti iman kalian kan? Nah, ayolah, sadarlah kalian, ibu. segeralah Kan menemukan kebenaran. Ada ibu tertulis. Ibu dengar nak kita diskusi di kitab Filipi, banyak murid, banyak tulisan mengatakan Yesus Tuhan. Tapi kan kalian tidak mau mengakui. Originalnya kurios, Bang. Mau Tuhan atau Tuhan? Ya kalau cuma modal imani doang, imani saja, nggak mau belajar ya inilah kalian. Ya. Bukan mau belajar. Secara fakta real sebenarnya di situ. Nah, terus di situ kan kurios. Saya tanya Al-Quran. Bu, mau saya tanya? Kita buktikan dulu ya, kurios itu kepada Yesus disebut Tuhan, tapi kepada kurios yang lain tidak disebut Tuhan. Nggak usah jelaskan kurios dan Lord itu. Izin Bunda, izin Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bang, landasan dasar imanmu itu rapuh. Ya terserah, itu anggapan Ibu. Tapi iman kalau saya main tidak terserah rapuh. ya udah. Ya. Kalau main terserah ya udah Bang, bungkus imanmu itu. Masalahnya Anda simpulkan sendiri Alkitab. Sebentar Bang Kris, saya izin dulu ini ya. Mohon, tadi saya di-report ya, akun saya sudah habis, saya baru bikin akun baru. Teman-teman mohon dibawa, bantu follow ya, bantu follow akun ini ya. Sudah habis 5 akun tenggelam semua. Ini saya bikin baru nih yang ke-6. Iya. Tolong dibantu di follow ya teman-teman yang ada 1,7K ya, bantu follow akun ini ya biar bisa on cam ya. Terima kasih banyak yang sudah follow. Lanjut Bunda. Ya Ustaz gitu ya, Sugi juga teman-teman. di ini ya, Ustaz Sugi di report juga. Hati-hati. Ya di report. Iya di report. Saya habis. Jadi jalan satu-satunya gitu ya Ustadz Arif. Mereka tuh harus mematikan akun-akun Muslim ya.
Padahal kita berusaha menyuarakan kebenaran. Karena mereka nggak bisa lagi membantah secara ilmiah, secara letterlek, secara data. Akhirnya ya jalan satu-satunya dimatikan akun-akun ini. Betul. Ya kan? Saya tanya Karena mereka ayat apa ya? Al-Quran dia. Betul. Modal Saudara-saudara mereka Muslim, cuma- ayo follow saudara-saudaraku Muslim, follow. Mereka Jadi, cuma modal imani saja ya Bang ya. Nggak ada landasan dasar keimanan Anda ya. Dia jangan Udah bilang dikasih mereka tahu pun, itu kan Bang, kitab kan kami udah Bu. Itu kan kitab iya. kami. Gini, kalau oke, kami- Bang. Kalau Bang, kami gini Bang, menafsirkan Abang. Al-Quran, ya, Begini Bang, apapun kau tanyakan tentang Al-Quran kami akan jawab. Misalnya kau bertanya, di mana sih yang orang Islam bilang Allah itu ya Tuhan kalian ya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li zikri. Aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, laksanakan sholat untuk mengingatku. Kami dengan tegas menyampaikan data-data. Kalau kami udah kalau aku di Zoom dunia debat ini udah 7 tahun lebih ya. Nggak pernah satupun Kristen menyampaikan data secara letterlek, secara dalil, secara fakta bahwa Yesus itu Tuhan. Nggak ada Bang di data penyampaian orang-orang Kristen. Ya paling kalau sudah mentok ya mau diapa itu iman kami. Ya wes nggak apa-apa itu imanmu. Tapi kalau itu kau landasanmu cuma iman, jangan naik komal diskusi Bang. Bungkus imanmu dengan 3 karet gelang warna-warni, kemudian turun tidur. Kami nggak akan menggubris apapun yang kau imani. Apa yang kau Tuhan kan nggak ada urusan. Tapi selama Anda naik di komal diskusi, tentu Anda siap dengan data-data kan. Jangan naik bawa Ya, Ibu. iman doang, jangan. Betul, Ibu. Gitu Bang. Ibu kan ndak ngakui tentang tulisan Paulus dan Petrus murid Yesus. Di situ mana kan Paulus banyak mengatakan Yesus? Di mana itu? Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Sebentar, Tidak ini ada akunnya literasi Ustaz data. Sulgi nih. Akunnya Ustaz Sulgi nih. Takut bukan? Iya betul betul. Assalamualaikum Oh, iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. keriput juga Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, Korban kita orang Ustaz. yang begitu. Waktu saya baca, Iya. Bunda tidur kali ya. Nggak ada Bang. Mana datanya Paulus menyebut Yesus Tuhan? Kesalahan Berarti Paulus Ibu 2. ngorok berarti Ibu. Nggak ada Filipi gini. 2 itu. Di mana? Sebentar saya kasih tahu ya. Penyesatan Paulus itu dengan ajaran Yesus cuma 2. 1, dia mengatakan hukum Taurat batal. Ya. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat. Kata Yesus, ya sebelum langit dan bumi runtuh, hukum Taurat tetap ada. Kemudian 2, Paulus mengajarkan dosa waris. Yesus tidak. 2 penyesatan ini. Tetapi mentuhankan Yesus itu Paulus tidak. Ya, dia bilang hanya satu Bapa di surga itu Allah dan satu Tuhan, satu kurios di bumi yaitu Yesus. Tapi kata kurios ini oleh penerjemah lain yang membuatnya menjadi Tuhan. Harusnya Tuhan. Jadi seluruh Bible cari saudara ya, saudara Kristen supaya pinter, cari di seluruh Bible di mana Yesus itu Theos. Karena Theos itu artinya dewa atau Tuhan. Cari seluruh Bible. Di mana Yesus itu Theos. Kalau mau Ibu. pinter belajar, jangan cuma iman buta. Iya. Kalau Yesus datang sebagai Tuhan, hangus Ibu. Hangus. Ya, di Tidak mana mampu datanya Tuhan manusia. datang sebagai manusia? Mana? Coba baca Mana data kedatangan Biblemu? Yesus yang kedua Tuhan kali nanti datang. disertai malaikat. Loh, Dia Cuma di itu situ dengan Yesus cahaya anak manusia. kemuliaan. Anak Manusia manusia, tidak Bang. sanggup. Manusia tidak Bang. sanggup melihat kemuliaan Abang, Tuhan. Makanya dengar dia ya. harus menjelma. Di Al-Quran Bang, dikatakan dengar. Yesus menjelma jadi manusia Nggak sempurna. ada Itu menjelma-menjelma di kamu Bible. ada. Nggak ada, Bang. Ada. Nggak ada menjelma. jadi Nggak ada. manusia. Nggak ada menjelma di Bible, Jangan- nggak ada menjelma. Kalian aja membuat menjelma, nggak ada. Nah begini ya, saya kasih tahu ya. Apa saya Dengar baca dulu ayatnya? Bang. Ya, baru kau baca, saya kasih tahu dulu ya. Ketika Yesus datang, ya dia anak manusia loh. Ketika dia terangkat, anak manusia terangkat. Masih anak manusia. Ketika Yesus duduk di samping kanan Bapa, anak manusia. Ketika dia di wahyu, dia tetap anak manusia. Ketika dia akan menghakimi, anak manusia akan duduk di tahta kemuliaannya dan menghakimi ke-12 suku Israel. Selalu anak manusia, padahal sudah di atas nih. Ketika turun, anak manusia akan turun diiringi malaikat-malaikat Tuhan. Selalu anak manusia. Nah kami heran, Iya. di mana Yesus itu Tuhan?
Kak, kasih saya data di mana Yesus Tuhan, coba. Di data Iya, berapa? banyak juga datanya dikatakan dia anak Jangan Allah. bilang Jadi, karena banyak, dia satu anak aja. Allah, anak manusia juga, tidak Anak persoalan, Allah. tidak Nih saya masalah. kasih data apa itu anak Allah. Saya kasih data apa itu anak Allah. Baca Roma 8:14. Orang-orang yang kepenuhan roh Allah adalah anak Allah. Begitu buka ya. Apa sih anak Allah ini? Inilah yang membuat mereka menuhankan Yesus. Karena dia menganggap Yesus anak Allah. Padahal anak Allah itu bukan berarti Allah itu sendiri. Atau bagian dari Allah, enggak. Nah kita buka ya Roma. Ini Bible saya kan by data bang. Ini ya. 8:14 ya. Kita lihat 8. Roma 8:14. Nih. Saya kasih data ya. Ya, sambil lalu di TP layar teman-teman, Ustaz Abu Hadir dipilah itu yang banyak naik mau minta naik Ustaz Abu. Kalau biasanya yang Kristen ya teman-teman 2 slot ini. Ya, Inilah silakan. kita kasih pencerahan ya. Mereka selalu menuhankan Yesus karena Yesus adalah anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah itu sendiri nih. Apa itu anak Allah? Semua orang, bang, ini saya kasih pencerahan sedikit ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang berarti banyak. Apakah anak Allah itu kau mau jadikan Tuhan? Atau Allah itu sendiri berarti banyak Allahmu, banyak Tuhanmu. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi gugurlah pemahamanmu kalau anak Allah itu adalah bagian dari Allah atau Allah itu sendiri, gugur ya. Karena banyak. Ya itu kesimpulan ibu kan. Tapi Nah ini data. Iya, betul. Data Itu ini. saya tidak menyangkal kebenaran tulisan itu. Saya tidak menyangkal. Tapi ibu salah. Kenapa kau bilang penafsiran saya? Saya tanya, Iya. menurut kamu di sini Yesus anak Allah, apakah dia Allah? Ketika kita jadi Kristen, jadi pengikut Kristus, kita juga bisa disebut Jangan anak-anak lari lagi. Ya memang Berarti benar. Saya ada tidak Allah bantah, bukan berarti Ibu baca. Allah toh. Itu kebenaran ibu. Udah paham kan? Ibu, Berarti Semua jangan orang- lagi menyebut Yesus Iya. anak Allah adalah Allah itu sendiri, jangan ya, nggak ada ya. kalau kita jadi pengikut Kristus, ya kita menjadi bagian dari dipimpin oleh Roh Allah. Jadi kita jadi anak-anak Allah. Kenapa? Kita dipimpin oleh Allah. Ya tidak salah Jadi kita disebut oke, anak-anak. kalau kau anak Allah, Yesus anak Allah, apa bedanya dengan kau dengan Yesus? Bedakan Yesus itu memang lahir dari Ruh Allah. Kalau saya ibu bapak saya kawin, saya jadi hidup. Kalau Yesus itu Lahir Ruh dari Allah. Beda, di mana beda, Yesus ibu. lahir dari di mana datanya Yesus lahir dari Roh Allah? Di mana datanya Yesus lahir dari Roh Allah? Yesus lahir dari Di Roh mana? Kudus, dari Roh Kudus dari Allah. Di mana Coba Yesus baca lahir dari Roh Al-Quranmu. Kudus? Di mana Yesus lahir dari Roh Kudus? Kau ini mengade-ngade. Wah, ibu-ibu ini belum punya data ya, belum baca Matius, Markus, Lukas. Yesus itu lahir dari Ruh Allah. Saya berkali-kali tamat Bibelmu. Saya Dikandung berkali-kali oleh tamat Roh Bibelmu. Kudus. Dikandung Bibelmu oleh Roh itu, Kudus, berarti dia anak Allah. Bibelmu Nggak itu. ada dikandung oleh Roh Kudus. Ini nambah-nambah orang ini. Iya, suka nipu-nipu nih Otena dulu. Nipu kau, di mana dikandung oleh Roh Kudus itu mana? Lukas 1:31. Kepada Yusuf dan Lukas Jangan 1:31. kelahiran Yesus. Lukas 1:31. Engkau akan baca. mengandung dan melahirkan Jangan seorang nipu anak lah. laki-laki. Dah. Dan kau. Maria anak yang laki-laki mengandung kok, berarti bukan Roh orang. Kudus yang mengandung, gimana sih? Entahlah Pak Deni lah Oten ini suka Entah dapat dari mana. Dikandung. Di ayat itu tidak dikatakan engkau akan dikandung oleh Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Kita buka datanya Lukas ya. Apakah Roh Kudus yang dikandung? Kita Bukan lihat yang ya. mengandung, yang mengandung. Katanya Roh Kudus yang mengandung itu. Oh, Maria, masa Roh Maria. Kudus mengandung. Aduh, Iya, masa katanya. Roh Kudus mengandung. Ia akan dikandung oleh Roh Kudus katanya. Di mana dikandung oleh Roh Kudus? Pak. Harapannya Nggak ada begitu kata Pak seperti Den. itu. Tapi bayi Nah. yang dikandung itu dari Roh Kudus, bukan dari Diangkat. karena Kalau dari Roh Kudus dari iya, badannya tapi kalau yang mengandung Roh Kudus tidak. Anda ini Nih. mencela-mencele. Nih, Coba baca nih, ya. semuanya. Ya ini kita baca nih. Dalam bulan, simak ya Krista ya, semoga kau tersadarkan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh Gabriel. Allah menyuruh
Ini Gabriel disuruh nih sama Allah. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan. Kau kalau diajari kau diam kayak nyimak kayak supaya kau nggak sesat. Kepada Saya seorang nyimak, perawan yang tapi Anda punya simpul liar, kesimpulannya liar nanti. nggak ada disimpul baru dibaca kan? Apa kau nggak dengar? Kepada seorang perawan. Yang lain tentang kelahiran, Matius, Markus, Lukas. Ini yang dia baca dulu kelahirannya. Di Markus Kita nggak ada luruskan cerita dulu. kelahiran. Di Lukas nggak ada apa. Yang ada itu cuma di Matius dan Lukas. Betul, kita cuma baca. 2. Terus Nah, apa kita kata baca Mana dulu malaikat? ada di ya, Markus kita cerita luruskan sih. kelahiran? Kau ini mengada-ada kau ini. Bukan mengada-ngada Mengada-ngada. memang mereka. Kepada, nah dengar ya, ini Gabriel Orang disuruh dia oleh yang Allah. berasumsi liar, orang lain yang dituduh berasumsi liar. Oke Emang ya. benar kok, selalu Gabriel, kesimpulan liar yang diambil. Kau yang Tidak ada kesimpulan. liar. Tadi Anda mengatakan dikandung oleh Roh Kudus, padahal nggak ada ayat seperti itu. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus yang ada. Iya. Gimana sih? Kalau satu Mengandung kata dari saya Roh sebutkan Kudus itu dengan nggak dikandung masalah. oleh Roh Kudus emang sama Coba apa? dikandung, coba baca. sini gue diulangi baca, yang baca. dengar Itu, nih, dengar tuh. sesungguhnya, Engkau akan mengandung. Bunda Rama macet. Waduh, nanti kena report. Bunda Rama, macet. Itulah repotnya kita buka data langsung di Dikandung Roh report. Kudus dengan mengandung dari Roh Kudus emang sama ya? Gak sama. Woi, Chris. Dikandung Ya, oleh ya. Roh Kudus dengan mengandung dari Roh Kudus emang sama? Sekarang mengandung dari Roh Kudus, coba Anda jelaskan ke saya. Mengandung dari Roh Kudus artinya benih itu berasal dari Roh Kudus. Contoh, mamamu jelaskan. mengandung, bentar bang. Contoh, mamamu mengandung dari bapakmu, bukan bapakmu yang mengandung kamu. Gitu loh. Kalau tadi apa katakan Anda, dikandung iya, apa oleh Anda Roh Kudus. Tidak paham itu maksudnya. Apa Anda tidak paham? Apa mengandung dari roh setan atau dari roh Yusuf atau siapa? Bukan Udah itu. jelas dari Roh Kudus. Bukan itu, Bang. Anda tadi mengatakan bahwa dikandung oleh Roh Kudus. Iya, Apa sama kalaupun dengan salah- mengandung, salah kata, Bang? itu kan Apa saya sama mau mengandung ingat dari saja Roh ayatnya. Kudus? Weh, Udah dengar. yang benar udah dibaca tadi. Mengandung dari Roh Kudus atau dikandung oleh Roh Kudus? Apa sama itu? Tidak sama, ikuti saja yang Ya, benar. tidak sama. Terus Kenapa jelaskan tadi ke Anda saya. katakan dikandung oleh Roh Kudus? Berarti Anda liar di sini. Bukan, maksud saya itu yang ditulis. Berarti Maria Roh Kudus. Berarti Maria Roh Kudus gitu. Maria Roh Kudus. Ya, Mengandung dari Roh Iya, Kudus. saya- ya itu benar. Betul. Mengandung dari Roh Benih, Kudus, dikasih bukan dari Roh Kudus yang Allah, mengandung. dari Allah. Itulah. Dikandung Ini di Maria. dia liar tapi nuduh orang lain liar dia. Ya. Ya, Ya. saya kan masih buka Alkitab, mau lihat di mana itu. Jelas di situ ditertulis mengandung dari Roh Kudus, bukan Nah, dikandung kalau oleh Roh mengandung Kudus. dari Roh Kudus berarti Yesus itu bukan manusia biasa kan? Bukan itu yang dipermasalahkan, Bang. Mengandung dari Roh Kudus atau dikandung oleh Roh Kudus? Sudah ikuti saja yang tertulis tadi. Berarti kau Kalau liar salah tadi, kata- asal-asalan. Liar kau. Tidak Iya, saya sesuai kan yang masih tertulis di buka dalam kitab Alkitab. Anda. Saya kan masih buka Alkitab. Pak D, dia Jangan mengatakan. asumsi kalau nggak ngerti ayat. Ya, dia mengatakan Yesus bukan manusia biasa. Coba lihat. Sebenarnya yang kejadiannya seperti Yesus bukan cuma Yesus. Ya, Anda lihat di dalam Yohanes 1 ayat 13. Kalau kita dipimpin roh Allah menurut ibu tadi berarti disebut anak-anak Allah. Tetapi roh Allah yang ada pada Yesus dengan kita kan beda. Kita ini hanya Apa yang kalau membedakan? kita Apa kalau yang kita membedakan? ini lahir Dalilnya dari- mana? Bang, pakai dalil, Kita Bang. ini lahir dari Apa ayah yang ibu, manusia membedakan biasa. dan tunjukkan dalilnya, Bang? Apa yang membedakan lalu tunjukkan dalilnya, Bang? Apa yang membedakan roh Allah yang ada pada diri kita dengan roh Allah yang ada pada diri Yesus? Coba dalilnya mana, Bang? Jangan asumsi liar, Bang. Iya, Ayo, roh Bang. Allah kan roh kudus. Oh, enggak, saya Roh butuh Kudus dalil, itu Bang. menuntun. Kalau Bang, kita manusia enggak, jadi pengikut tadi Anda Kristus, mengatakan bahwa roh itu Allah tandanya yang kita ada pada dipimpin oleh Yesus Roh Kudus. dengan roh Allah yang ada pada kita itu berbeda. Dalilnya mana? Pakai dalil dong, jangan asumsi terus dong.
capek Ayolah. mau buka Alkitab. Banyak Ya, ayatnya. buka, tapi buka. Jangan asumsi. Anda sudah Jangan yang pernah penting baca, ngomong. ya. Bang, jangan Tapi yang Anda penting berusaha. ngomong, tapi ngomong yang penting. Pakai data. Kalau yang penting ngomong nggak perlu data. Itu asalnya asal gabrul. Coba yang penting ngomong atau penting apa? Yang penting ngomong atau ngomong yang penting? Ayo buka dalilnya. Di mana yang membedakan roh Allah yang ada pada manusia dengan Yesus itu beda? Ayat mana itu? Itu yang dibaca mau ibu, kamu pakai? Yang dibaca ibu Rahmat tadi, coba dibaca ulang itu. Yang Itu tidak Bunda berbicara Rahmat roh di situ. Lah iya, yang dipimpin oleh roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Roh Allah itu Roh Kudus. Gak atau ada kata bukan? anak-anak Allah di situ. Anak Allah. Iya, anak Allah atau anak-anak Allah, yang penting Roh Kudus ada itu sama manusia itu berarti dapat disebut anak Allah. Anak-anak ke anak ke apakah? Ya jelaskan. Apa bedanya Roh Kudus yang ada pada Yesus? Apa bedanya? Roh Kudus itu bisa ada pada saya dan Anda juga, tetapi berbicara. Iya, saya tanya apa bedanya? Emang Roh Kudus bermacam-macam? Ya, Roh Kudus kan dari Roh Allah. Roh Kudus adalah Roh Iya, kebenaran. macam-macam enggak? Ada berapa jenis dia Roh Kudus itu? Kalau kebenaran tentang, Saya tanya, ada berapa jenis Roh Allah itu? Ada Roh Kudus itu ada berapa jenis? Nggak usah tanya-tanya Roh Allah berapa macam, itu satu. Aduh, Anda tadi yang membeda-bedakan Roh Allah, Roh Kudus yang ada pada Yesus berbeda dengan yang ada pada manusia. Berarti ada berapa jenis? Hah? Ada berapa jenis? Woi, Roh Kudus, ya Roh Kudus. aduh, asumsi terus nih orang nih. Ada pada utusan Tuhan, ya. Roh Kudus Ustaz juga Abu ada mau pada nangkapin Ustaz Abu. manusia. Saya males kalau cuma dilawan asumsi. Pakai data dong, biar enak gitu loh. Jangan gabrul dong. Jangan yang penting ngomong, tapi ngomonglah yang penting. Masalahnya kan ayatnya banyak, Bang. Kalau saya buka lagi Iya, kau handphone tunjuk ibu, saja ayat mana yang Ayatnya yang banyak. mengatakan bahwa Sekarang saya tanya sama Bang Sugi. Bang Sugi hafal semua nggak isi Al-Quran? tidak. Kalau Lah, saya ya hafal itu semua sama kayak kami. Tapi nggak saya semua nggak berani ayat asumsi. Alkitab itu kami hafal. Mbak, tapi saya nggak berani asumsi tentang Quran. Beda dengan Walujan itu tadi, dia asumsi terus. Coba Bang. Dia Saya tidak mengatakan, berasumsi, saya sebutkan oke, isi kalau Al-Quran. Anda tidak berasumsi, Saya tidak tunjukkan berasumsi. kepada Saya saya sebutkan bahwa isi Al-Quran. Roh Kudus itu berbeda yang ada di Yesus dan dengan yang ada di kita. Dalilnya mana? Ayo. Itu kalau Roh nggak ada Kudus asumsi kau. Yesus itu kan dipimpin Roh Kudus. Jadi dia berbicara kebenaran. Kalau kita disebut anak Allah oleh karena Roh Kudus, karena kita melakukan Tadi kebenaran Anda yang sendiri betul. mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada pada Yesus dan Roh Kudus yang ada pada manusia itu berbeda. Saya tanya, ada berapa jeniskah Roh Kudus? Begini, Roh Anda Kudus tidak mau nyimak tahu apa baik-baik. itu Roh Kudus? Diam dulu Mbak, diam Begini. dulu Mbak, diam dulu Mbak. Saya sama Kris Walujan, saya kejar ini. Dia tadi mengatakan bahwa antara Roh Kudus yang ada pada diri Yesus dengan Roh Kudus yang ada pada manusia itu berbeda. Saya tanya, Bang ada berapa Sugi, jenis Roh Bang Kudus? Sugi, persoalan kita. kan Aduh, nggak persoalan jawab Roh ya. Kudus. Dia yang membuat pernyataan, tetapi ketika didesak dia nggak bisa jawab. Aduh. Kan yang dipersoalkan ibu itu kan masalah anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus sehingga Nah, Yesus ya itu. Kristus, Tapi Allah Anda ternyata terus disebutkan mengatakan bahwa Roh Kudus yang anak-anak ada Allah. pada Bukan Yesus itu dan Roh Kudus yang persoalannya. ada pada setiap manusia itu berbeda. Makanya saya tanya, ada berapa Roh Kudus? Ada berapa jenis Roh Kudus? Sugi itu tidak nyimak ya saya dengan Dah. ibu tadi. Kok nggak nyimak? Justru Persoalan saya tadi nyimak bukan pernyataan Roh Kudus ada Anda berapa. tadi. Anda mengatakan bahwa pada setiap manusia itu ada Roh Kudus, tapi berbeda dengan Roh Kudus yang ada pada Yesus. Makanya saya tanya, ada berapa jenis Roh Kudus? Ayo jawab. Udah males. Kan ngenipu kau kan?
Bukan nipu. Nah, Anda ini setiap kalau room Anda juga tidak saya menipu, perhatikan. tolong jawab pertanyaan saya. Anda tadi mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada pada setiap manusia itu berbeda dengan Roh Kudus yang ada pada Yesus. Makanya saya tanya, ada berapa jenis Roh Kudus? Ayo jawab. Yang dipersoalkan kan di penyebutan anak. Kau membuat pernyataan tetapi begitu diminta bukti Anda nggak bisa jawab, gimana sih ini? Udah ganti orang-orang nggak jujur, ganti ini banyak Kristen yang naik. Udah silakan. Topik apa lagi mau dilanjut? Ada yang bilang Walujan? Ya. Selamat siang Bang Sugi. Gimana siang. kabarnya? Sehat alhamdulillah. Atas berkat Tuhannya Yesus sehat alhamdulillah.